subscribe, like, dan share teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Melody Custom 09. Jadi kali ini kita nggak mau garap motor-motor herek. Jadi kali ini kita mau upgrade Beat ESP tahun 2017 yang model ramping. Jadi ini mau kita upgrade jadi 130 cc dengan cara di bore up. Jadi nggak kita stroke up. Jadi cara paling mudah untuk menaikkan performa motor Beat ini dengan cara di bore up. Jadi kebetulan lubang crankcase motor Beat ini dia 58. Terus lubang crankcase, lubang boring bagian luar Beat ini dia 54,8, anggap aja 55. Jadi kalau kita quarter ini maksimal hanya menggunakan piston 52. Ini 54,8, berarti kisaran 52,5 ini udah mentok, udah bahaya. Jadi nanti kita bakal ganti boringannya menggunakan ukuran 57,8. Ukuran 57,8. Jadi kita presin aja sama diameter crankcase. Jadi nanti kalau 57,8 ini dia masih aman, naik piston sampai ukuran dengan 55 mili. Jadi nanti tarik ini mau kita bikin ukuran pistonnya 54. Jadi nggak usah terlalu ekstrim karena ini cuma buat harian. Jadi buat harian pakai piston 54 udah cukup. 54 nanti ketemu cc nya ya kisaran 125, lebih dikit. Anggap aja kita buletin 125 cc. Terus di bagian klep bawaan standar Beat Street ataupun Beat ESP ini dia klep innya di angka 25,5. Jadi klep in 25,5 dan X nya 21. Jadi kita rubah menggunakan klep kepunyaan X-Max. Ya mas, CP Korea wae. Jadi kita rubah menggunakan klep X-Max. Kebetulan klep X-Max ini diameternya 28, yang in dan X nya dia 22,5. Jadi ini kita bikin 27. Kita bikin 27 dengan cara settingannya kita scrap. Atau kita sekir menggunakan mesin. Jadi nanti lubang porting bawaan ini kan dia 22. Karena pistonnya 27, nanti kita bikin lubang portingnya jadi 24. Kita bikin lubang portingnya jadi 24. Walaupun naiknya hanya 1,5 mili, ini 27 dan X nya 22,5, itu sangat berpengaruh terhadap performa. Jadi otomatis nanti suplai bahan bakar yang masuk ke ruang silinder itu bakalan lebih banyak karena nanti ini kita lebarin. Jadi settingannya nggak perlu kita ganti, kita lebarin. Otomatis nanti bahan bakar yang masuk akan semakin banyak karena pintu ataupun klepnya ini dia lebih besar. Jadi kenapa menggunakan klep X-Max? Karena bahannya dia bagus. Jadi standar bawaan motor, dipastikan awet seperti standar bawaan motor. Harganya pun murah. Ini di pasaran hanya 100 ribuan biasanya. Klep X-Max tinggal kita porting,
Lanjut ke proses. Lanjut ke project bit 130. Jadi pistonnya ini atau seher ini menggunakan piston Moto1 dengan ukuran 54,5 dan tingginya ini 11 mili, sama kayak standarnya. Dia model pistonnya lebih ramping dan tipe forging, jadi lebih ringan dibandingkan dengan standarnya. Terus boringannya ini udah kita ganti karena ini boring semulanya cuma diameter luarnya kemarin berapa ya, 56 apa berapa, ini kita ganti dengan 57,5 diameter luarnya, jadi masih nyisa sekitaran 2 mili. Ini masih aman untuk harian. Dan finishing quarternya ini kita bikin halus. Di bagian head ini udah kita porting kemarin. Di bagian head udah kita porting. Teman-teman bisa lihat ini klepnya menggunakan X-Max 250, kodenya B74 original. Dia bahannya bagus dan udah kita potong. Sesuai dengan klep bit street ataupun bit ESP. Ukurannya kita perkecil, yang in jadi 28 jadi 27 dan X-nya tetap 22,5. Jadi tinggal pasang aja, nggak perlu kita rubah settingan. Jadi tinggal pasang aja, tinggal kita scrub dikit. Kalau teman-teman nggak punya alat scrub bisa dibawa ke tukang bubut. Dan ukuran portingnya yang in ini yang awalnya cuma 21 kalau nggak salah ya, ini kita bikin 24. Jadi kita bikin 24 kurang dikit, anggap aja 24. Jadi nanti gas segar yang masuk dari lubang intake ini lebih banyak dibandingkan dengan standar, karena kita udah perbesar 1,5 mili kanan kirinya. Jadi anggap aja dari 21 ke 24 berarti 1,5 mili, 1,5 mili, anggap aja 3 mili. Walaupun cuma naik 3 mili, ini sangat berpengaruh terhadap performa karena bahan bakar yang masuk otomatis jadi lebih banyak. Jadi mengikuti kapasitas silinder yang 130 cc udah naik 20 cc, jadi ininya kita perbesar juga biar seimbang. Yang X juga sama, sebelumnya klep X-nya kan cuma 21, ini kita rubah jadi 22,5. Ini ukuran portingnya jadi 19. Awalnya itu cuma 17 kalau nggak salah ya. Kita rubah jadi 19. Penampakan portingnya seperti ini. Tuh, teman-teman bisa lihat. Sayang banget ini throttle bodinya masih standar. Standar itu cuma ukuran 24, jadi sebenarnya kurang maksimal. Nanti mungkin kalau anaknya ini udah punya dana SPP digelapin, mungkin bisa beli throttle body yang lebih besar. Sebenarnya ini kalau pakai throttle body ukuran 28 bisa maksimal, RPM nya bisa teriak di atas 8000. Cuma nanti kita coba aja di tes running. Noken as ini pakai standar aja karena klepnya udah kita perbesar, jadi otomatis flow bahan bakar udah lebih banyak, jadi nggak perlu lah kita rubah noken asnya. Jadi biar suaranya halus terus galak di RPM bawah juga, karena kalau standar ini durasinya dia kecil. Sebenarnya bisa ganti pakai BRT. Kalau teman-teman lebih senang di putaran atas bisa ganti dengan BRT, cuma harganya ya cukup lumayan, kisaran 400 ribuan. Langsung aja kita ke proses perakitan.
Dan mendem pistonnya kita bikin 1 mili, 1,2an lah. Lanjut. Dan di bagian injektor ini pakai K15 punya CBR new atau CBR LED. Jadi biar suplai bahan bakar yang masuk ke silinder itu lebih maksimal. Jadi nggak tekor. Kalau pakai Beat itu kan bawaan cc-nya 110. Ini udah naik 100, kisaran 125 atau sampai 130. Idealnya pakai injektor CBR. Kalau di karburator ini anggap aja sebagai spuyer ataupun pilot jet dan main jet. Oke. Mantap, Bang. Starter kuat. Sayang sekali top speednya, dilihat ini. Sayangnya ini ECU-nya limit. Mungkin kalau pakai BRT yang unlimit ini top speednya bisa lebih tinggi. Jadi karena ECU-nya bawaannya cuma maksimal kisaran di 8000 rpm, nggak mau naik lagi, makanya top speednya cuma di angka 120-an. Jadi itu aja berupdate dana pelajar 1 jutaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan teman-teman boleh komen, dan kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan di like dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.